Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09, tentunya bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Elisa Purba dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 30 November 2022. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menilai saat ini BMKG belum memiliki program mitigasi cuaca yang detail serta konsep pemetaan terhadap daerah rawan bencana. Untuk itu Komisi 5 mendesak BMKG agar melakukan modernisasi alat deteksi cuaca di seluruh Indonesia sehingga pemetaannya jelas dan dapat mengurangi risiko bencana. Komisi 5 DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG segera merealisasikan program modernisasi peralatan pengamatan cuaca di seluruh Indonesia, khususnya daerah rawan bencana, sehingga dapat mengurangi risiko di masyarakat ketika terjadinya bencana. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sudewo, mengungkapkan saat ini BMKG belum memiliki konsep pemetaan yang tepat terhadap titik daerah yang rawan bencana gempa. Program mitigasi cuaca juga belum dilakukan secara detail. Hal ini menyebabkan BMKG tidak dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Menurutnya, banyak daerah di Indonesia merupakan daerah rawan bencana, namun pemerintah dan masyarakat belum memahami sistem evakuasi tercepat ketika bencana terjadi. Yaitu teknologi yang tinggi, teknologi yang mutakhir, dan juga dengan sumber daya manusia yang memadai. Nah, kalau BMKG ini tidak bisa melakukan satu pengadaan teknologi yang memadai, ya masih lemah juga kinerjanya. Ini kan BMKG sebenarnya sedang upaya supaya pinjaman dana dari Perancis itu yang akan dibelanjakan untuk teknologi segera direalisasikan. Karena loan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Bappenas melalui loan Green Book-nya, kemudian mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Harapannya, kerjasama dengan negara Prancis untuk mengadakan alat modern pendeteksi cuaca harus segera direalisasikan, guna meningkatkan kinerja BMKG dalam melakukan program perkiraan cuaca. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Senin kemarin DPR RI telah menerima surat Presiden terkait pencalonan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI baru. Komisi 1 DPR RI berharap Panglima TNI terpilih nantinya mampu menjaga netralitas di tahun politik jelang pemilu serentak 2024. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengirimkan surat Presiden pergantian Panglima TNI ke DPR RI, di mana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun. DPR RI berharap calon Panglima TNI yang baru bisa meneruskan agenda reformasi yang harus diselesaikan guna mencapai tujuan profesionalisme militer sesuai amanat undang-undang. Anggota Komisi 1 DPR RI, Ahmad Rizky Sadik, mengatakan calon Panglima TNI yang terpilih nanti perlu melakukan transformasi TNI ke arah yang modern dengan jalan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam beragam pelatihan dan pendidikan. Artinya siapapun yang terpilih, yang ditunjuk oleh Presiden, itu mempunyai kewajiban untuk menata infrastruktur pengamanan pelaksanaan pemilu 2024. Nah, saya kira itu tantangan terberatnya. Sehingga pada saat proses regenerasi apabila ada terjadi pergantian kepemimpinan Panglima baru di tahun 2023 akhir itu tidak menimbulkan kegaduhan apapun. Nah, kita tidak membutuhkan, tetap semuanya bisa berjalan, perpindahan ke tangan calon Panglima yang baru lagi, ataukah mungkin diperpanjang, saya nggak tahu juga, itu juga ada ruang undang-undangnya, itu bisa berjalan secara smooth dan bisa lancar dan rasanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Panglima TNI dipilih dari para kepala staf angkatan atau perwira tinggi yang pernah menjabat sebagai kepala staf. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Banyaknya masalah yang belum tuntas terkait tenaga honorer menjadi ASN membuat Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk menunda rencana penghapusan tenaga honorer.
Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Informasi berikutnya dari Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah untuk menunda penghapusan tenaga honorer, menyusul masih banyaknya masalah terkait pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah pemirsa, di sini Komisi 9 juga meminta pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan yang solutif disertai dengan dukungan anggaran yang memadai agar pemerintah daerah mampu membiayai ASN P3K yang diangkat dari tenaga honorer. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah menunda penghapusan tenaga honorer yang semula direncanakan 28 November 2023 mendatang. Hal ini dikarenakan masih banyak masalah dalam implementasi program-program di berbagai daerah karena anggaran daerah, baik APBD maupun DAU, belum mampu membiayai tunjangan kinerja pegawai yang diangkat menjadi ASN. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menyebut rencana penghapusan tenaga honorer semestinya diselesaikan terlebih dahulu di tingkat pusat. Irma meminta pemerintah pusat mengambil kebijakan yang solutif, disertai dukungan anggaran yang memadai. Jika tidak, hal ini akan menimbulkan sengkarut pelayanan publik khususnya di daerah. Nggak ada gitu. Maka kemudian Bupati, Wali Kota, dan Gubernur merasa kesulitan gitu ya untuk melaksanakan program ini. Nah, saya sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, jangan hanya memberikan instruksi untuk segera meng-ASN-kan atau mem-P3-kan, tapi supporting dananya nggak cukup gitu. Nah inilah yang harus diduduk bersamakan antar institusi pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Menpan RB kepada Menq. Nah kalau itu sudah selesai, saya kira nggak ada persoalan. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yasin menyebut program ini sebetulnya bertujuan untuk mensejahterakan ASN. Namun, pemerintah harus menyesuaikan rencana penghapusan tenaga honorer dengan kemampuan keuangan negara maupun daerah. Jadi kalau menurut saya niat pemerintah pusat itu bagus dan benar. Jadi perekrutan tenaga ke depan itu harus juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan keperluan daripada tugas yang harus dilaksanakan. Jadi bukan karena ada alasan-alasan. Teresia dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyoroti temuan kasus polio pada anak di Aceh. Dasko menekankan pentingnya vaksinasi polio pada anak dan meminta pemerintah untuk meningkatkan vaksinasi polio guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Pimpinan DPR RI memberi atensi atas kemunculan kasus polio di Aceh. Meski baru satu kasus, DPR RI menekankan vaksin polio sangat penting bagi anak-anak. Untuk itu DPR RI mendorong pemerintah segera meningkatkan pelaksanaan vaksin polio seiring dengan percepatan vaksinasi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, walau baru ditemukan satu kasus, vaksin polio sangat diperlukan anak-anak. DPR RI menekankan kepada pemerintah untuk segera meningkatkan vaksinasi polio. Ya, walaupun hanya ditemukan sedikit kasus, tapi menurut saya ini vaksin polio ini sangat diperlukan, terutama untuk anak-anak dan lansia. Nah, oleh karena itu kita minta kepada pemerintah, selain konsentrasi kepada vaksin COVID tentunya, untuk vaksin polio ini juga agar lebih ditingkatkan lagi, terutama di daerah-daerah yang sudah kira-kira terdeteksi ada penyebarannya di situ. Sufmi Dasko Ahmad menambahkan selain menggencarkan vaksinasi COVID-19, vaksin polio juga harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengungkapkan rencana vaksinasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) di PD Aceh. Rencana pelaksanaan vaksinasi ini butuh penemuan satu kasus polio di daerah tersebut. Menyusul temuan tersebut, penyakit polio kini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah terkait rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Pemanfaatan energi baru terbarukan ini dinilai sangat penting demi keberlanjutan dan kelangsungan ekosistem. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Nasril Bahar mengungkapkan, pemanfaatan energi baru terbarukan sangat penting demi keberlanjutan dan keberlangsungan ekosistem. Menurut Nasril Bahar, rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan dipersiapkan menjadi payung hukum dalam pemanfaatan sumber energi yang berkelanjutan. Selain itu, Nasril Bahar mendukung pemerintah dalam memanfaatkan energi baru terbarukan untuk pemulihan global seperti yang telah dibahas saat konferensi tingkat tinggi G20 lalu. Tentunya dari tahun ke tahun ini kan pertumbuhan energi baru dan terbarukan seperti PLTA, ya, seperti PLTS, ya, geotermal dan sebagainya itu. Ini kan hari ini tidak mempunyai sebuah kekuatan hukum yang pasti. Nah, tentunya ada desakan dari DPR kepada pemerintah, ayo mari kita lakukan diskusi dalam pembentukan undang-undang energi baru dan terbarukan. Sehingga Indonesia bisa dalam pencapaian di tahun 2030 bahwa tingkat emisi kita bisa diturunkan. Yang menjadi fokus bahasan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan antara lain transisi energi, sumber energi, pemanfaatan nuklir, perizinan usaha, serta riset terkait energi baru dan energi terbarukan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Gempa bermagnitudo 5,6 melanda Kabupaten Cianjur pada Senin 21 November lalu. BMKG mencatat sepanjang tahun 2022 ini telah ada 180 gempa bumi di Indonesia dengan magnitudo di atas 5. Nah, pemirsa, DPR mendesak pemerintah sudah harus membangun infrastruktur kebencanaan sebagai upaya mitigasi bencana. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan? Nah, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya.
Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa ke TVR 09. Pemirsa, terjadinya bencana alam di tanah air tentunya tidak dapat dicegah, seperti gempa bumi yang mengguncang Cianjur pada pertengahan November kemarin. Namun, masyarakat ini bisa meminimalisir kerugian akibat bencana, baik kerugian materi maupun kerugian jiwa. Nah, disinilah pentingnya teknologi yang berperan dalam menanggulangi, bahkan memberikan peringatan awal sebelum terjadinya bencana. Nah, pemirsa, guncangan gempa seperti yang terjadi di Cianjur bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia. Berbagai bencana gempa yang merusak tercatat beberapa kali terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Usai terjadinya gempa di Cianjur, belakangan banyak pihak yang mengusulkan agar materi mitigasi bencana dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Sejak hari Senin 21 November hingga Selasa 29 November 2022, telah terjadi gempa susulan sebanyak 304 gempa di Cianjur, Jawa Barat, dengan total sementara korban meninggal dunia sebanyak 323 jiwa. Mitigasi, antisipasi, evaluasi, kata tersebut berulang kali ditekankan oleh Komisi 5 DPR RI di setiap rapat, tinjauan, maupun kunjungan langsung ke daerah rawan gempa. Seluruh pihak baik pusat maupun daerah selalu diingatkan untuk meminimalisir bencana karena Indonesia berada di wilayah rawan dengan berbagai potensi bencana. Dalam rapat Komisi 5 DPR RI bersama BMKG dan Kepala BNPB serta Basarnas untuk mendengarkan laporan gempa Sukabumi Cianjur pada 21 November lalu yang berkekuatan 5,6 magnitudo dengan titik pusat berada di epicenter 6,84 lintang selatan sampai 107,05 bujur timur dengan kedalaman 11 km. Gempa merusak yang terjadi di daerah Sukabumi Cianjur bukanlah yang pertama terjadi. Menurut catatan BMKG, bencana gempa yang merusak terjadi sejak tahun 1879 hingga terakhir terjadi pada 21 November lalu. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengatakan perlu memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang aplikatif untuk menjawab dan mengantisipasi bencana-bencana yang terjadi di kemudian hari. Tanggung jawab terhadap situasi ini bukan saja tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga seluruh stakeholder, masyarakat, para tokoh, bahwa proses sosialisasi dan tanggap bencana harus menjadi bagian dari
SOP hidup kita dalam konteks apalagi yang hidup di tengah wilayah-wilayah yang berdekatan dengan wilayah bencana, sehingga mereka merespon setiap kejadian betul-betul bisa mampu mengantisipasi dan mampu bagaimana mereka mensikapi situasi-situasi yang justru bisa membahayakan diri, keluarga, dan harta benda mereka. Pola-pola pendidikan, potensi-potensi SAR yang bisa dimasukkan ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat kita sudah masyarakat yang terlatih terhadap situasi-situasi bencana, seperti masyarakat Jepang lah paling tidak seperti itu. Alat deteksi cuaca juga harus diperbaharui. Komisi 5 DPR RI mendesak BMKG segera merealisasikan program modernisasi peralatan pengamatan cuaca di seluruh Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengungkapkan, hingga saat ini BMKG masih belum memiliki konsep pemetaan yang tepat terhadap titik daerah yang rawan bencana gempa. Program mitigasi cuaca juga belum dilakukan secara detail. Hal ini menyebabkan BMKG tidak dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Karena mitigasi cuaca hanya bisa dilakukan dengan teknologi, yaitu teknologi yang tinggi, teknologi yang mutakhir, dan juga dengan sumber daya manusia yang memadai. Nah, kalau BMKG ini tidak bisa melakukan satu pengadaan teknologi yang memadai, ya masih lemah juga kinerjanya. Maka ini kan BMKG sebenarnya sedang upaya supaya loan pinjaman dana dari Perancis itu yang akan dibelanjakan untuk teknologi segera direalisasikan. Harapannya, kerjasama dengan negara Prancis untuk pengadaan alat modern pendeteksi cuaca harus segera direalisasikan guna meningkatkan kinerja BMKG dalam melakukan program perkiraan cuaca. Presiden Joko Widodo sempat meminta edukasi dan mitigasi bencana masuk kurikulum pendidikan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus ikut mendukung hal tersebut. Menurutnya, dengan masuknya edukasi terkait mitigasi bencana ke dalam kurikulum sekolah, maka sejak dini anak-anak bisa mengantisipasi dan melakukan evakuasi secara mandiri jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain-lain. Kita belajar dari pengalaman, contoh di gempa yang di Cianjur ini justru terjadi banyak korban di sekolah-sekolah, di bangunan sekolah, kemudian di pesantren ya. Dan kemudian anak-anak memang kalau tidak diedukasi itu tidak mengerti. Kemudian anak-anak yang berada di rumah-rumah yang mungkin secara struktural juga tidak mendukung ya, kekuatan untuk tahan gempa. Ini juga pasti rentan kalau mereka tidak mengerti. Nah, jadi kurikulum ini menurut saya penting. Nah, ketika ada gempa mereka tahu mesti harus ngapain. Ada gempa harus lari kemana, berlindung di mana, dan seterusnya. DPR RI menilai mitigasi bencana membutuhkan upaya menyeluruh dan sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan. Sudah saatnya Indonesia sadar bencana, dari mulai penataan ruang pada daerah rawan bencana, kurikulum kebencanaan sebagai pendidikan usia dini, mitigasi melalui teknologi demi akurasi data dan informasi, hingga evaluasi dan manajemen bencana terus didorong agar kita bisa hidup berdampingan tanpa menimbulkan kerusakan ataupun korban jiwa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, segala hal tentang Piala Dunia selalu menjadi pembahasan menarik. Tak terkecuali maskot yang dipilih oleh tiap tuan rumah pelaksana Piala Dunia. Nah, sebuah maskot ini mempunyai peran penting dengan sifat dan karakteristiknya yang unik. Maskot biasanya sengaja didesain untuk promosi dan digunakan sebagai duta negara tuan rumah serta dijadikan merchandise. Nah pemirsa, apa saja maskot Piala Dunia dari masa ke masa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah pemirsa juga Alfa, tentu kita sepakat nih bahwa maskot ini merupakan item yang penting yang selalu menjadi sorotan dalam gelaran Piala Dunia. Nah pada penyelenggaraan tahun ini ada Laib, karakter menggemaskan berjubah putih serta ikat kepala berwarna hitam dan putih. Hal ini mempresentasikan pelengkap pakaian pria khas Qatar. Namun pemirsa dan juga Elisa, tahukah bahwa sejatinya sudah ada 15 maskot Piala Dunia sejak pertama kali berlangsung di Inggris pada tahun 1966. Nah pemirsa, maskot-maskot ini merupakan biasanya karakter, manusia, hewan, hingga simbol yang menggambarkan dan mempresentasikan negara tuan rumah tempat gelaran pertandingan internasional itu digelar. Nah, kali ini kita akan membahas nih dan juga akan hadirkan beberapa maskot ikonik yang menemani kita di setiap Piala Dunia dari masa ke masa. Selengkapnya mari kita saksikan pemirsa dalam segmen Intips berikut ini. Piala Dunia FIFA yang digelar setiap 4 tahun sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sebuah maskot. Maskot Piala Dunia umumnya berupa karakter unik yang mewakili ciri khas negara tuan rumah. Maskot Piala Dunia pertama kali hadir untuk mempromosikan dan meramaikan Piala Dunia 1966 di Inggris. Sejak saat itu, kehadiran maskot tidak pernah absen dari gelaran Piala Dunia FIFA. Yuk kita sejenak intip ke belakang untuk berkenalan dengan maskot-maskot resmi Piala Dunia dari masa ke masa. Total semuanya ada 15 maskot loh, tapi kita kenalan sama beberapa maskotnya dulu ya. Check it out! Yang pertama ada Futix. Pada Piala Dunia tahun 1998, Prancis menjadikan seekor ayam jago biru berukuran besar sebagai maskot. Maskot ini diberi nama Futix. Pemilihan ayam jago sebagai maskot dikarenakan ayam jago merupakan salah satu simbol nasional negara Prancis. Selain itu, karakter dari maskot Futix mencerminkan seragam Prancis dengan paruh kuning yang disertai senyuman tak berujung. Di dada Futix ditambahkan tulisan France 98 sambil membawa bola di tangan kanan. Selanjutnya ada Trio de Sphérix yang merupakan maskot Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Jepang dan Korea Selatan. Desain maskot ini terbilang sangat unik. The Sphérix atau Trio Atto, Kas, dan Nick adalah murni hasil rekaan CGI. Warna yang diusung ketiganya yaitu orange, ungu, dan biru, juga menambah kesan futuristik. Selain itu, The Sphérix juga dibuatkan serial animasinya sendiri yang bercerita kalau mereka tergabung dalam satu tim Atmobol, olahraga fiksi sejenis sepak bola. Atau berperan sebagai pelatih, sementara Kas dan Nick berperan sebagai pemain bola di lapangan. Yang berikutnya yaitu Goleo. Maskot yang digunakan pada Piala Dunia 2006 di Jerman ini dinamakan Goleo 6. Desain Goleo sempat banjir kritikan, yang mengatakan bahwa singa kurang mewakili Jerman. Bahkan merupakan bagian dari lambang tradisional Inggris dan Belanda yang notabene merupakan rival historis Jerman. Nama Goleo berasal dari kata gol yang digabungkan dengan leo, padanan kata singa dalam bahasa Latin. Goleo selalu ditemani oleh Pile, sidekick-nya berupa bola sepak yang bisa berbicara. Selanjutnya ada Zakumi. Sebagai maskot, Zakumi ini sangat melambangkan Afrika Selatan. Dasar modelnya yaitu macan tutul adalah hewan yang umum ditemukan di negara paling selatan benua Afrika ini. Sedangkan warna hijau dan emas yang digunakan merupakan warna timnas tuan rumah. Nama Zakumi berasal dari bergabungnya kode negara tersebut yaitu Za dengan kata Kumi yang merupakan padanan beragam bahasa di Afrika untuk angka 10. Maskot berikutnya bernama Fuleco. Melalui Fuleco, Brazil tidak hanya ingin mengampanyekan semangat bermain sepak bola, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan. Hal itu ditunjukkan dengan memilih Armadillo Tribandit sebagai maskot, hewan endemik Brazil yang berada di kondisi rentan punah akibat kerusakan lingkungan di negara Samba itu. Kata bahasa Portugis futebol yang berarti sepak bola dan ekologia yang berarti lingkungan, kemudian digabungkan untuk membentuk nama Fuleco. Inilah maskot terbaru Piala Dunia, Zabifaka. Si serigala energik pemakai kacamata sporty yang sedang asik bermain sepak bola.
Kreator Zabifaka merupakan mahasiswi desain grafis Tom State University, yaitu Yekaterina Bokharova. Yekaterina mengatakan terinspirasi dari film kartun produksi Disney ketika menciptakan Zabifaka. Diterjemahkan dari bahasa Rusia, arti nama Zabifaka adalah sang pencetak gol. Kalau dihitung, banyak sekali ya maskot di ajang Piala Dunia, mulai dari yang imut, keren, sampai yang membuat dahimu berkerut keheranan. Semuanya ada. Dan maskot untuk Piala Dunia 2022 di Qatar yang saat ini sedang diselenggarakan bernama Laib. Maskot ini mirip tokoh kartun dengan jubah putih yang memiliki perawakan lucu dan imut. Laib merupakan kata dari bahasa Arab yang artinya pemain dengan kemampuan super. Laib sendiri menurut FIFA adalah benda yang tidak bisa dijelaskan, sehingga para fans sepak bola bisa menginterpretasikan sesuai kemauan mereka. Laib digambarkan sebagai sosok yang mengenalkan semangat bermain, menyebarkan kegembiraan, dan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karakter ini diharapkan bisa membakar semangat pemain dan sukacita fans. Nah, itu tadi beberapa maskot Piala Dunia dari masa ke masa. Dari ketujuh maskot yang tadi telah disebutkan, mana nih yang menjadi favorit pemirsa? Ya, pemirsa dan Elisa, gimana nih? Pilih yang mana nih? Kira-kira yang paling terngiang-ngiang nih hingga sekarang maskot yang di negara mana? Kalau aku sifat yang Zakumi tadi, yang dari Afrika Selatan tahun 2010 ini sangat ikonik, ingat di memori. Kalau Alfat sendiri gimana? Kalau aku yang di Korea Selatan dan Jepang ya, karena kan ada 3 maskot. Pada saat itu benar-benar baru kenal sepak bola, terus langsung disuguhkan dengan maskot-maskot itu. Jadi masih terngiang-ngiang nih sampai sekarang. Nah, kalau pemirsa kira-kira yang mana nih? Coba nanti pemirsa lihat-lihat lagi kira-kira sukanya yang mana. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 30 November 2022. Pemirsa, pada pukul 11 pagi ini akan ada Komisi 6 yang menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Umum Forum Koperasi Indonesia. Dan siang hari tepatnya pada pukul 1 pemirsa waktu Indonesia Barat tentunya, Komisi 11 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan pembahasan mengenai rencana kerja anggaran OJK tahun 2023. Pemirsa, masih pada pukul 1 siang ini Komisi 9 juga akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan. Kemudian pada pukul 2 siang Komisi 8 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekjen Kemendikbudristek dan Dirjen Pendidikan Agama Kementerian Agama. Sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung pemirsa di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena virus COVID-19 masih ada. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.